Pernah nggak sih lihat penawaran internet yang murah banget terus langsung mikir, wah ini dia. Kita semua pasti pernah. Tapi tunggu dulu, sering banget di balik harga yang kelihatannya oke itu ada syarat-syarat tersembunyi. Nah kali ini kita bakal bedah tuntas soal kontrak ASP biar kita tahu apa sih yang sebenarnya mereka sembunyiin. Ya iyalah, tergoda. Siapa sih yang nggak mau internet kenceng tapi harganya miring? Iklan-iklan kayak gitu kan emang sengaja dibikin biar kita langsung pengen daftar, iya kan? Tapi jangan buru-buru. Kalau ada sesuatu yang kedengerannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya emang ada udang di balik batu. Sering banget ada jebakan yang nggak kita sadari. Tenang, tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kalian jadi pinter dan nggak gampang kejebak. Nah, jebakan ini tuh ada namanya loh, namanya aturan kontrak minimal atau kalau bahasa kerennya komitmen period. Ini nih biang keroknya. Yuk kita kupas lebih dalam lagi apa artinya ini buat kita sebagai pelanggan. Dan ternyata ini tuh udah jadi rahasia umum. Hampir semua provider internet besar itu ngiket pelanggannya dalam periode komitmen. Biasanya sih 12 bulan. Artinya pas kamu tanda tangan, kamu tuh setuju buat nggak berhenti langganan selama setahun penuh. Kalau nekat berhenti di tengah jalan, wah itu dianggap melanggar kontrak. Bahkan pelanggaran ini punya istilah hukum yang serius banget, one prestasi. Kedengerannya ngeri kan? Emang. Jadi ini bukan sekedar urusan berhenti langganan biasa. Di mata provider, kamu itu udah melanggar perjanjian sah dan pastinya ada konsekuensinya. Gue tahu. Mungkin kedengarannya nggak adil banget ya. Masa mau berhenti aja kena denda sih? Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang mereka. Dari sisi bisnisnya. Ternyata ada loh logikanya. So, kenapa mereka sampai segitunya ngasih denda? Jawabannya simpel, ini soal investasi mereka. Jadi bukan buat ngehukum kamu, tapi lebih buat melindungi modal awal yang udah mereka keluarin. Jadi gini loh ceritanya, modem yang dipasang di rumah kamu, terus biaya teknisi yang datang buat masang, itu semua kan sebenarnya nggak gratis. Total biayanya bisa lebih dari 1 juta rupiah loh. Nah, si provider ini nalangin dulu semua biaya itu, dengan harapan biayanya ketutup dari tagihan bulanan kamu selama setahun. Kalau kamu berhenti di bulan ketiga, ya jelas mereka rugi bandar kan? Nah, denda itu cara mereka buat nutupin kerugian itu. Masuk akal juga kan sekarang? Oke, sekarang kita udah ngerti nih kenapa ada denda. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar dendanya? Nah, ini penting banget buat kita tahu, karena ternyata ada 2 skema atau cara ngitung yang umum dipakai. Jadi, ada 2 model nih. Yang paling sering kita temuin buat pelanggan rumahan itu namanya denda flat. Gampangnya, jumlah denda udah ditentuin di awal, misalnya 1 juta, dan angkanya tetap segitu, mau kamu berhenti di bulan kedua atau bulan ke-10. Nah, skema kedua ini yang horor, namanya denda sisa bulan. Untungnya jarang dipakai. Bayangin, kamu berhenti di bulan ketiga, berarti kamu harus bayar lunas tagihan 9 bulan sisanya. Ngeri kan? Dan angka 1 juta rupiah ini bukan angka asal-asalan ya. Ini adalah cerminan nyata dari konsekuensi putus kontrak. Jumlahnya biasanya udah diperhitungkan buat nutupin biaya perangkat sama instalasi yang mereka keluarin di awal tadi. Jadi, anggap aja ini kayak harga tebusan buat modem dan biaya pasang mereka. Oke, kita udah paham nih masalahnya. Sekarang, gimana dong kalau kita bener-bener kepepet harus pindah rumah dan nggak bisa lanjut langganan? Apa harus pasrah aja bayar denda segitu? Tenang, ada kok beberapa jalan keluar yang bisa kita coba. Kamu punya 2 jurus jitu. Pertama, opsi relokasi. Kalau kamu pindah ke tempat yang masih ada jaringan mereka, kamu bisa minta layanannya dipindahin aja. Memang ada biayanya, tapi jauh lebih murah daripada denda. Kedua, ini yang paling cerdas menurut gua, opsi oper alih. Cari aja teman, saudara, atau penghuni baru buat nerusin langganan kamu. Tinggal lapor ke CS buat proses ganti nama. Beres kan? Semua solusi tadi emang bagus sih. Tapi, pertahanan terbaik itu ya pencegahan. Ada satu hal super penting yang wajib kamu lakukan sebelum terlanjur tanda tangan kontrak, yang bisa nyelamatin kamu dari semua drama ini. Kuncinya, cuma satu pertanyaan simpel. Beneran deh, sesimpel itu. Satu pertanyaan ini bisa melindungi kamu dari semua biaya kaget di kemudian hari. Nah, ini dia pertanyaan saktinya. Coba deh dihafalin. Tanyain ini dengan jelas dan tegas ke sales atau teknisinya sebelum kamu bayar sepeser pun. Mas, ini kontraknya berapa bulan? Kalau saya putus di tengah jalan, dendanya berapa rupiah? Dan yang lebih penting lagi, catat atau kalau perlu rekam jawaban mereka sebagai bukti. Dengan begini, gak akan ada lagi tuh yang namanya kejutan gak enak. Jadi ingat ya, lain kali mau pasang internet, tanya dulu baru langganan. Jadilah pelanggan yang cerdas.